Jogja. Nah, ini adalah karena kesulitan ya, kita YouTube-nya agak sulit. Jadi nggak masalah, yang di rekamannya sudah ya, ini sudah ada record itu. YouTube-nya nanti menyusul, kita upload menyusul ya. Jadi ini mengenai bangunan sederhana gitu. Jadi kerusakan bangunan sederhana yang malah banyak menimpa orang gitu ya. Di Indonesia terutama itu bangunan bukan yang teknis itu ya. Bukan yang teknis yang besar dan itu ya. Tapi malah bangunan-bangunan yang kecil itu gitu ya. Bangunan yang sederhana bahasanya begitu ya. Di bangunan yang sederhana itu malah yang menjadikan masalah gitu ya, kadang seperti itu. Jadi karena banyak masalah di sana ya, jadi bangunannya ambruk, ada korban itu ya, bangunan-bangunan kecil itu gitu ya, bangunan non engineer ya, non engineer tapi sebenarnya semi engineer nanti kita bagi ya. Jadi itu yang semi itu sebetulnya ya, semi engineer itu. Nah itu sehingga istilahnya kita harus menjadi perhatian kalau di Indonesia khususnya negara yang berkembang ya, itu selalu harus diperhatikan ya. Bangunan yang sederhana yang tembok itu ya, bukan yang tinggi-tinggi yang besar. Softwarenya sudah ada itu ya. Ini sudah ada begitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Ini kalau seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kalau yang sederhana ini yang jadi masalah kan, masalah ini agak bermasalah gitu ya. Jadi kecil-kecil ya, sederhana rumah gitu ya, yang bagi masyarakat itu menyebabkan ada kesalahan ya. Coba kita lihat di sini ya. Oh, itu kan error zoom-nya juga error ini. Ini error zoom-nya ya sudah. Tuh, di sana error zoom. Nah, error zoom supaya saya coba. Nah, ketahuan juga kelihatan. Jadi ini dulu saya presentasikan tapi lama ya, tahunnya udah lama sekali. Tahunnya di 2001 ya, tapi Anda udah lahir kan? Ya, tahun 2001 ya, itu di Bali waktu itu internasional ya. Jadi ini internasional apa ini? International Seminar Workshop Reducing Impact Causes by Collapsing to Non-Engineer Structure held by AUDMP ITB ya, ITB ini dulu yang buat itu dari Pak Krisna, Dr. Krisna sekarang juga profesor ya. Jadi kolaborasi dengan Earthquake Disaster Management Weekend di Kyoto University. Ini ada Pak Watanabe, Masayuki Watanabe, ada Pak Satoshi Tanaka, ada Pak Nuri Umaki ya, sahabat-sahabat saya dari sana itu ya. Di Indonesia ya masih sering mampir tempat saya lah ya, diskusi tentang gempa gitu, gempa bangunan gempa itu 14 September 2001 Bali ya. Nah ini ya, jadi saya presentasi di sana mengenai pelajaran dari perilaku ya atau kinerja bangunan non engineer ya, bangunan-bangunan biasa itu, bangunan yang untuk masyarakat itu ya, bangunan-bangunan masyarakat itu terus setelah oleh gempa-gempa besar ya, khususnya ada kasusnya ada gempa Blitar, 98, Banggai, Bengkulu, Sukabumi, Banjarnegara, Pandeglang, Yogyakarta, pernah Jogja 2001 5 tahun sebelum gempa besar itu ada yang rusak juga gitu, tapi nggak besar sekali sih. Mengagetkan tahun 2001 Majalengka earthquake. Nah,
ini korbannya banyak ya. Terutama Banggai dan Bengkulu ini banyak. Tahun 2000 itu wow, ngeri sekali ya. Gempanya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu ada 99 di Pandeglang itu ada juga ya, Banjarnegara. Terus banyaklah pokoknya ya. Nah itu terus saya pelajari ya, itu seperti apa bangunannya. Sederhana ya, mungkin sudah tahu semua ya bangunannya. Ya kira-kira kayak gini lah. Kalau bangunan sekarang udah bagus ya, ditulis Barataga gitu di R-nya 2 ya, Barataga di YouTube atau di mana Google ya, nanti keluar gambarnya lebih bagus lah. Ini kan lama nih ya, adopsi dari Pak Teddy pun, tapi kita perbaiki ya. Jadi bangunannya seperti ini gitu ya, sederhana ya. Ini seperti ini. Nah, bangunannya itu yang rusak itu seperti ini ya. Jadi ini ada bangunan ya, ada bangunan dari kita atas ya. Ini ada dari pertama dari Banjarnegara ya, ini foundation. Tadi kalau fondasi terus di tanah yang kurang stabil, terus dia kena gempa, terus nggak ada slope-nya di bawah ini ya. Di bawah ini nggak ada namanya foundation band atau sabuk fondasi ya. Ada sabuk fondasi di sini, harusnya kalau ada sabuk fondasi oke ya. Nah, di sini harusnya ada, nggak bisa di ya agak pakai gini aja lah, pakai ini aja. Nah, harusnya ada sabuk fondasi begini ya. Nah, supaya ini ada kekuatannya, pakai tulangan, pakai beton bertulang kecil itu ya, praktis. Ini nggak ada ini yang ininya ya, yang sehingga ininya rusak ya di situ di fondasi ya. Terus naik ya, tanahnya longsor dulu ada juga, tanahnya yang memang longsor ya, gimana tanahnya longsor ya. Terus ini tanahnya hampir longsor, ada gerakan tanah di sini juga, tapi nggak ada fondasinya, jadi nggak ada bingkai ya. Jadi yang paling rusak nanti kalau ditanya dalam ujian itu, yang paling rusak banyak bangunan semi engineer atau non engineer, bangunan rumah-rumah masyarakat seperti ini yang paling banyak rusak, bukan bangunan gedung gede-gede kayak gini lah ya. Tuh non engineer, nanti pertanyaannya kan bangunan apa yang sering rusak, yang paling banyak rusaknya. Nah itu bangunan yang seperti itu, yang korban-korbannya banyak di Indonesia ya. Terus nanti secara umum bangunan itu adalah ada fondasinya, batu kali atau kapur yang kuat ya. Terus ada temboknya, jelas namanya juga tembokan ya. Tembokan ya namanya tembokan ya, bangunannya tembok kan gitu ya. Terus ada bingkai-bingkainya ini ya, bingkai yang bawah ini namanya foundation band atau orang bilang slope katanya ya. Pakai beton bertulang ya. Terus ada angker-angkernya. Ini dari ini ada angkernya. Terus di atas itu ada namanya roof band ya, roof band. Roof band. Jadi di sini ini ada roof band ya, roof gitu. Mana ini? Roof band ya. Nah, ini putar sana ya. Supaya tidak lepas, kayak diikat ya pakai ini. Terus ada kalau bukaannya agak panjang ya atau temboknya agak tinggi. Nah, itu perlu ada namanya balok lintel ya, lintel yang ada di atas ini ya, balok lintel ini. Nah, ya di atas bukaan-bukaan, kalau tidak ada bukaan sebetulnya nggak apa-apa ya, kalau kuat. Kalau ada bukaan gini kan, nah jadi yang nahan temboknya lebih kecil sehingga ditahan oleh balok lintel ini untuk pengikat antara kolom satu sama lain ya, supaya lebih kuat ya, walaupun namanya ini apa tembok-tembok ini apa tembok bukaan kosen tuh kalau kayu kuat juga ya, nambah kekuatan, tapi kalau tidak ada angkurnya, tidak diangkur di tembok ya tidak ya. Dia ada fondasinya, ada temboknya, ada apa rangka-rangkanya dari beton bertulang sederhana, beton praktis ya, ada kolom praktis, ada ring balok praktis, ada late praktis, ada yang di bawah ini slope praktis, semua praktis, jadi nggak dihitung-hitung itu ya, nggak ada hitungannya karena untuk tarian saja itu ya. Tapi punya standar
kekuatan betonnya ya, itu punya standar kekuatan betonnya ada itu. Jadi tetap ada standar ya. Jadi tidak boleh sembarangan semuanya sedikit dan sebagainya, tidak bisa itu. Ya. Nah, ini. Terus kita nah itu ya, terus ada ikatan angin orang bilang, jadi ikatan gempa sekarang ya. Jadi supaya ini bidang ini tidak jatuh ke sana ya kekuatannya, karena yang paling bagus bentuk itu adalah segitiga ya. Udah segitiga seperti rangka ini. Nah ini dibalang supaya kalau ada angin dari samping sini dan dari sana ini kuat. Kalau ada gempa gerakan dari sana sini kuat. Kalau gempanya dari sini oke, sudah udah ya. Segitiga bentuknya sudah. Ya, nanti ini rumah sederhana kayak begini ya. Ini sederhana sekali ya. Oke, nah kalau mau dipakai untuk jawaban ujian nanti pilih ya. Gini, sketch saja, sketch sebentar ya. Nggak usah sampai detail-detail kayak begini, tidak perlu. Nah, itu bangunan sederhana kayak begitu gitu ya. Oke, terus kita teruskan ya di atas ini. Ya, kita lihat gambarnya itu ada keterangannya di atasnya. Tapi bahasa Inggris ya, nggak apa-apa lah. Anda juga nanti kerja juga bahasa Inggris kan. Terus ini ada pada fondasi on unstable coil causing heavy damage to building, the foundation have poor construction of reinforcement band. Jadi bangunan ini nggak punya. Tadi itu yang rangka-rangkanya beton itu ya dibuat tapi tidak nyambung satu sama lain kadang gitu ya di masyarakat. Jadi banyak masalah. Seperti juga harusnya ini nyambung ya, sambung semua, tidak ya hancur ini temboknya jatuh karena apa? Tadi yang sesuai dengan prinsip harus terikat satu sama lain ya, satu kesatuan, kena sabuknya lepas ya karena tidak ada kesatuan, terus nggak ada angker-angker juga di sini ya ambruk, apalagi tanahnya sini memang tidak stabil, agak di lereng ya, sehingga memperparah kerusakan, pondasinya saja sudah mulai rusak kan. Nah, terus nah ini juga di pojoknya tadi kan kalau kita harus pakai pojok ini terus ditarik ya di atasnya di kolomnya gitu harus ada, jadi ada tulangan ini sudah ada ya, nah, ini sudah ada ini ya. Sudah ada ini di sini ya. Tapi yang terus dia harusnya kan ada di bawah pondasi itu ada ke sana, di atas dekat bawah kuda-kuda juga ada ke sana. Ini lepas ini, jadi tidak nyambung satu sama lain. Nah, lepas ini ya satu sama lain. Antara harus ada angkernya ya, ada angkur atau angker ya, ada ditancapkan seperti potongan besi gitu ya, terus ditancapkan ditekuk di sana antara tulangan dan ini. Nah ini adanya atap ini membantu ini ya, membantu karena ini rumah ini longsor ke samping sana. Tapi karena ada ini ya, tarikan ini jadi terbantu ya. Jadi kalau misalnya juga kuda-kudanya bagus dibuat itu juga membantu. Ya, ini lepas yang sebelah sana temboknya, tapi sebelah sini masih oke. Ini kalau tidak ada tarian ini, nah, di bawah saya tidak lihat juga adanya slope ya sehingga parah. Kalau slope-nya ada, ya atas ada mungkin longsor-longsor dikit saja, tapi tidak separah ini ya. Kalau ini kan tembok 1 meter persegi itu 250 kilogram kalau enggak kering ya. 250 kalau 2 kali 2 itu 1 ton bahaya. Nah ini bambu ini bagus ya, di dindingnya udah bambu dari kayu. Wah ini sekitarnya rusak dia nggak rusak juga karena memang bambu kayu secara otomatis sudah tahan gempa ya karena daktel ringan ya sehingga oke sekali nih ya nggak ada rusak sedikit pun ya paling ada retak-retak dikit di pojok-pojok sini tapi kecil itu diperbaiki bisa ya. Di sini juga temboknya karena nggak begitu kuat ini masalahnya ini agak ada retak-retak tapi tidak banyak. Kalau ini misalnya berat wah ini sudah hancur ini ya jadi wooden and bambu ya nanti dibaca ini ada materinya besok saya kirim tapi bukan sekarang ya nanti yang pekan depan ya. Terus sekarang woodwork ya jadi dinding ini wow kayu ya kayu jadi dinding kayu ini ya kalau karena lapuk ini banyak lapuk dan dari mutunya kayunya tidak bagus ya
Kalau mutunya bagus sebetulnya oke. Juga temboknya mengerapuh di sana ya. Jadi cari pasir yang bagus itu tidak ada, pasirnya itu campur lempung kayak gitu ya. Nggak dicuci lagi, jadi berat lah. Semennya berat untuk umam. Di Sukabumi ya ini kan, di Sukabumi ini ya. Jadi memang daerah sana pasirnya susah, nggak seperti pasir Merapi yang bagus kayak gini ya. Kalau sini juga di Pandeglang nih, ya, 2 kali gempa ya, 98 ada, 99 ada lagi, atau 99 terus 2000 ya saya lupa. Kalau ini Pandeglang 2000 berarti 99-nya ada gempa yang sama besarnya gitu ya. Jadi tidak mesti gempa 80 tahunan itu 80 tahun lagi itu enggak juga. Untuk gempa lah ini tidak ada, seluruhnya ini enggak ada ya. Terusnya di sini tidak ada, ini ring bulk nggak ada ya, kolom praktisnya di sini nggak ada, harusnya kan ada nih. Terus temboknya juga sangat rapuh gitu ya, kekuatannya didukung oleh ini, akhirnya oleh kosen-kosen ini ya. Nah itu kosen itu. Kalau nggak ada kosen ini loh hancur ini, makanya letaknya ke sana ini ya. Nah kayu dia kalau kena kayu bagus dia menyingkir ke sana, kena kayu kena baja itu begitu ya. Nah nanti cari yang brittle gitu, cari yang brittle yang retak. Nah ini rusak-rusak semua ya, ini temboknya rusak, ini bangunan sederhana seperti jadi kerusakan itu sudah tembok karena tidak ada pengikatnya ini ya, lepas lah gitu ya, enggak berat. Terus ini atapnya juga berat ini ya, atapnya genteng berat, temboknya berat, tapi mutunya rendah, batu batanya bagus ya. Batu batanya luar biasa bagus, kuat sekali batu bata, tapi pasirnya yang tidak bagus. Sehingga beton sana tidak bisa seperti beton di Jogja ya, Jogja atau di mana ya, wilayah-wilayah yang dekat Semeru sana pasir juga bagus. Tuh waktu gempa Blitar juga banyak yang bagus ya. Nah ini juga di Pandeglang ya. Sebelumnya ini 1 tahun sebelumnya kalau tadi itu yang dari 1 tahun sebelumnya belum diperbaiki kena gempa lagi, hancur lagi kan. Ini 2 kali kena gempa ini. Belum diperbaiki tambah hancur ya, diperbaiki sedikit lah pakai skor ya, retrofitting tapi hancur ya. Nah ini kan nggak ada, tidak ada pengikat-pengikatnya, tidak ada rangkanya ya, rangka pengikat confine atau pengikat pengekang nggak ada ini. Jadi betul-betul lepas ya. Nah, itu kebanyakan di situ permasalahannya. Walaupun ada masih, nah ini contoh bagus ini tahun 2001 ya, atau 2000 malah. Banjarnegara itu saya di STM dulu sudah diajari bangunan seperti ini juga ya. Ini ada seperti ini, ada, ini ada, ini ada gitu ya. Cuma kayaknya yang atas ini belum tentu ada ini, tapi sudah bagus lah ya di lereng sini. Bahkan fondasinya aja 20 tahun yang lalu itu sudah ada perkuatan betonnya ke sana, itu bagus ini. Syukur kalau ini dikasih yang di atas, ini ada yang di sini, ada di sini. Wah itu tambah luar biasa bagusnya ya. Nah ini juga kayaknya kurang ini yang kurangan di sini. Tapi kolom-kolomnya udah bagus ya. Temboknya juga lumayan ya, karena Banjarnegara pasirnya hampir seperti di Jogja bagus ya. Pasirnya bagus. Nah, pasir Serayu mungkin ya. Nah ini yang di Bengkulu nih, pasir Bengkulu juga bagus sudah ya, tapi dia tidak memasang ring bar tadi ini nggak ada pasangan di sini ya. Ini kolomnya ada nggak ada, tidak ada angkur-angkurnya ini nggak ada. Ya. Ini lepas. Nah ini tinggal kayunya aja, untung ini ada kayu, penyelamatnya kayu. Ya. Nah kayu cukup kuat untuk tarikan. Nah di sini ini ada tulangan, tapi di sini kayaknya tidak ada ini ya, walaupun bentuknya seperti ini nih, letaknya di sini lepas. Ini biasanya tidak ada tulangan. Ya. Atau tulangannya terlalu kecil sehingga tidak mampu membawa, terus ini rusak ya, tidak mau menahan, tidak mau, terus rusak. Nah pojok-pojok ini sudah lumayan, ini ada ini ya angkernya yang di sini kurang, ini hancur juga lah. Ini korbannya cukup banyak juga ya, karena tembok, kalau sudah tembok berat ya. Itu susah. 1 kali 1 250 kilograman, kalau 2 kali 2 sekitar 1 ton ya, berat ya. Nah ini juga batu batanya bagus sana itu, karena kualitasnya bagus untuk lempungnya. Tapi semennya, pasirnya yang tidak bagus ya, sehingga sangat rapuh.
Terus tidak ada ini, ya, tidak ada bingkai-bingkainya yang dari beton bertulang tuh ya, nggak ada bingkainya di sini. Sehingga ini lepas, untungnya masih ada kekuatan ini dan gempanya masih bisa terkontrol, nggak begitu besar sekali. Ya. Kalau gempanya besar sekali ya lewat ini. Jadi ini letaknya lewat sini ya. Nah, jadi letak-letak itu dia akan menyingkir setelah kena kayu ini ya. Kayu bambu itu begini. Nah, nanti coba lihat aja kalau ada pas gempa. Nanti nabrak kayu dia akan ke sana, ya. Karena kayu ini bisa untuk menahan tarik, ya. Tariknya kuat. Bahkan lenturnya pun kuat bandingkan tembok kertas lah ya. Ini almarhum Pak Halim Hasmar ya, dulu dosen kita ini, senior saya. Ya, ikut di mana Sukabumi juga. Ini sudah ada tulangannya sudah bagus, tapi betonnya nggak bagus mutunya, gitu ya. Temboknya tidak bagus, ya, dan ini tidak lengkap menyambung. Ya, ini sehingga ini mihrabnya ya di masjid ini ada di tempat imamnya juga kena ini ya di sini. Tapi ambruknya enggak setelah ini dihancurkan ya karena terlalu rapuh gitu. Ya, sehingga di sini sangat keras. Ini sudah ada tulangannya. Nanti temboknya apa itu campurannya tidak bagus, ya, pasirnya tidak bagus. Bagian juga semen kurang ya, karena tidak mikir kalau ada gempa ya, ternyata ada. Ini dari Blitar ya, jadi kalaupun tidak rusak di situ di atas ini, ternyata Eternit itu juga suatu yang perlu kita perhatikan nih non struktur ya, strukturnya kan tadi yang tembok ini struktur loh ya kalau bangunan biasa. Karena kalau temboknya dihancurkan ini ambruk rumah ini. Ya. Beda dengan bangunan teknis kampus kita itu temboknya dihancurkan semua, dilepas, diganti dengan kain, diganti dengan kayu, diganti dengan kertas pun enggak apa-apa. Terus sekat. Kalau ini tembok ini struktur nih. Ya, bagian dari struktur, jadi harus kuat. Nah, ini kalau ada kena gempa dia kan berubah bentuk ya, dari yang siku begini segi 4 menjadi jajaran genjang kan pada saat kena gempa. Nah, dia nggak bisa ngikuti ini Eternit itu. Sehingga pecah-pecah jatuh sana ya, lepas. Tuh ya, karena brittle material yang brittle ya, sangat ini. Oke ya, jadi itu ada diberitahu ya teman yang masuk itu namanya siapa yang masuk sesuai dengan ini. Kalau pakai komputer temennya yang lain ya diganti dulu ya. Nomornya kan nggak tahu, ini banyak yang mau masuk, saya nggak berani masuk masa lebih dari jumlahnya ya. Jumlah tadi yang masuk setelah ditutup tadi ya, sebelum ditutup tadi. Ditutup Zoom-nya. Oke ya, sudah. Nah ini kelebihan dari langit-langit yang berupa bambu, walaupun itu hancur lebih parah daripada Blitar tadi di Sukabumi, tapi ini ya tidak menjatuhi siswanya ya, karena sekolah ini. Tapi temboknya yang hancur ini retak-retak karena sangat tebal tembok, tapi tidak ada perkuatan apapun di sini ya, tidak ada perkuatan, terus rapuh sekali, kita pakai tangan aja bisa lepas gitu ya. Tapi karena ini atapnya itu langit-langitnya dari bambu, maka dia lentur, tidak jatuh sini. Kalau jatuh berbahaya kan anak-anak di situ ya. Tapi pas kebetulan libur juga itu. Nah ini juga ya, kalau atap ya rusaknya itu karena genteng, tapi dia kan tidak dirawat ini, sudah ditinggal pergi yang punya ya, hancur-hancuran sini ya. Hancur-hancuran semua, tidak ada perkuatan juga tembok-tembok di sini ya, ini sudah hancur kehujanan sehingga ya hancur, bahkan kosennya pun tidak bisa menahan lagi karena sebagian sudah lapuk ya. Lapuk itu bagian dari kelemahan kayu dan bambu ya. Karat itu bagian kelemahan dari beton, baja ya. Baja begitu. Nah, ini juga tempat ibadah ini gereja di Banggai ya. Nah, ini juga hancur ini ya. Di sini karena ampik atau barakuda ini berat ini berapa ton ya. Harusnya dibuat perkuatan juga sama dengan di bawahnya sini ya. Nah ini harusnya diperkuat begitu ya. Kalau ini dua ya, kalau ini tidak paling enggak di bawah enggak apa-apa, enggak ada. Tapi harus diperkuat ya. Perkuat, ada ini juga kalau terlalu jauh 3 meter lebih ya. Nah sehingga ini terus ada slope-nya gitu ya. Jadi ada kolom praktis, slope ya. Terus ada ring bar, terus kalau ini ada bukaan ya dikasih
balok lantai gitu ya. Ini kolom praktis, slope atau balok fondasi, terus balok atap atau ring bulk, terus di sini ya dikasih balok lantai kalau perlu karena lebar ya supaya tidak distribusi ke beban di sini bisa didistribusi ke samping ya, ke kolom praktis yang ada di sini kan gitu ya. Terus di atas ini juga ada pengekangnya ya. Tadi yang di bawah ini sama dengan balok atap, posisinya ada kayak miring gitu juga ya, diperkuat walaupun tulangannya ada yang 2, 3, ada yang 2 dan 3. Masalahnya kalau 2 itu berbahaya, kalau putus dua-duanya repot ya. Kalau 4 yang paling bagus karena stabil ya, minimum 3. Terus ada yang tegak juga kayak kolom praktis di sini ya. Ya nanti nikat. Kalau terlalu lebar ini juga kasih tulangan supaya lebih kuat di situ. Nah ini adalah cara-cara ya untuk melihat itu. Terus ya setelah itu, nah ini juga atap ya terlalu miring ini ya. Kalau sudutnya terlalu tajam, ya harus perkuatannya bagus ya. Kalau terlalu tajam sini nih kurang kuat ikatannya ya orangnya kan kejatuhan bahaya juga. Itu berapa kilo loh untuk kepala bahaya sekali. Ya. Sampai ternitnya saya tembus kayak ini jatuh karena terlalu curam tapi tidak diikat dengan baik. Gentengnya beda ya, masangnya di daerah gempa itu beda. Kalau terlalu curam harus diikat. Ya. Di daerah tidak gempa masih bisa. Nah, di sini juga begitu ya, lapuk, tinggal pergi jatuh. Tapi walaupun ini kecil, tapi kalau ada orang, ya namanya kepala membahayakan jiwa juga ya. Jangan dikira, wah itu kan cuma kecil Pak genteng. Ya jangan genteng. Batu kecil aja kena kepala kita. Wah, bahaya apalagi genteng segini. Apalagi ada kayu-kayunya juga yang lapuk di sini. Nah itu, jadi kita harus tahu di situ. Nah kita lanjutkan. Nah ini tadi sudah ya, secara garis besar jadi harus ada fondasinya ya. Jadi ini fondasi harus kuat ya, cukup lebar sampai tanah yang keras, yang kuat ya, yang keras stabil ya, jangan yang tidak stabil apalagi berbeda kestabilannya. Ini turun differential settlement ya, penurunan yang berbeda berbahaya, bisa retak kalau udah gempa nambah parah. Setelah fondasi nanti di situ ada namanya foundation band atau orang bilang kadang slope gitu ya. Foundation band terus mana lagi ini ada kolom-kolom praktis ya, tegak-tegak ini setiap 3 meter. Paling 4 meter kalau memang bagus bisa ya. Kalau temboknya bagus. Ya tembok ini bagian dari struktur, jadi hati-hati harus dipasang angkur supaya menyatu dengan kolom praktis. Setelah itu harus horizontal ditahan lagi oleh sabuk ya, oleh sabuk atap ini ya. Nah ini kurang jelas kalau satu ya pakai biru ya. Ini sabuknya atap ini ya. Sana harus menyatu ini ya, hati-hati pojokannya harus diikat beneran lepas. Ya, nah setelah itu kalau udah dari beton ya harus dikasih tulangan juga ya. Terus yang pos samping ini harus dikasih bracing ya, atau orang bilang ikatan angin, sebetulnya ikatan gempa kalau pas terjadi gempa supaya ke arah sana dan ke arah sini kuat. Kalau ini ke arah sini masih kuat ya, ke arah maju mundur ke sini. Kalau guncangannya seperti ini. Nah itu ya, jadi ini non engineer ya, building harus good quality gitu ya. Nah saya kira itu. Nah ini jadi bangunan, kerusakan bangunan sederhana di situ ya. Terus nanti ada 17 pertanyaan, nanti saya cari 17 pertanyaannya di mana, ada enggak di sini ya. Saya hitung. Oh ini enggak ada 17 pertanyaannya ya, harus saya cari dulu ini. Kemarin ada yang pakai 17 pertanyaan itu saya cari aslinya ya. Oke, saya kira itu sementara seperti itu, jadi nanti akan kita perbaikilah ya, akan kita tambah nanti yang tambahan di situ ya. Oke ya. Oke, tulis cukup paham, boleh cukup paham, tulis di chatting. Cukup paham, karena waktunya sudah habis, ya, cukup paham gitu ya, tulis. Nah.